Udah. Oh. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Amerzira. Yeay! Hari ini aku pengen ngadain Q&A lagi, karena ternyata setelah aku inget-inget terakhir Q&A tuh sekitar 2 bulan yang lalu, dan aku udah menemukan beberapa pertanyaan. Tadi aku sebenarnya buka question box gitu kan di Instagram, terus aku udah dapat beberapa pertanyaan dan udah aku simpen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin ya 5 sampai 6 lah ya pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya. Pertanyaan pertama dari Iya Jazmini. Bacanya gimana sih? Iya Jasmine kali ya namanya. Kak, gimana caranya biar selalu positive thinking? Pertanyaannya tuh sering banget dilontarkan ke aku ya teman-teman. Kak Zira, gimana sih caranya positive thinking? Gimana sih Kak caranya terus dalam keadaan positif terus walaupun hidup begini, hidup begitu gitu. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan gimana sih caranya positive thinking. Sebenarnya untuk menjadi orang yang positive thinking itu harus memiliki kepribadian yang positif. Maksud aku kepribadian yang positif itu kita tanamkan kebaikan-kebaikan yang ada di sekeliling kita. Ketika kita udah bisa dan udah mampu menyematkan kebaikan-kebaikan itu, dan akhirnya di setiap harinya yang kita temukan dan yang kita syukuri adalah kebaikan aja gitu loh teman-teman. Dalam satu hari kan pasti kita menemukan ada plus minus lah ya, ada yang bikin mood kita naik, ada yang bikin mood kita turun kayak gitu. Tapi gimana caranya kita harus bersyukur dengan hari itu. Jadi ketika sudah merasa bersyukur, terus jadi udah nggak ada ketakutan lagi gitu loh. Kita yakin pasti hal-hal yang nggak kita inginkan pasti terjadi gitu di hidup kita. Kita nggak bisa menyangkal itu semua dan kita juga nggak bisa menepis. Tapi yang harus kita kemas di otak kita adalah dalam keseharian ini pasti ada juga kebaikannya dan kita harus syukuri kebaikan itu. Jadinya alhamdulillahnya mungkin kalau kita udah bisa berpikir seperti itu, kita selalu positif aja kayak gitu, kayak percaya aja sama Allah. Setiap cobaan yang hadir tuh pasti Allah ngasih barang sama pintu jalan keluarnya gitu. Jadi Allah tuh nggak pernah ngasih kita cobaan tanpa Allah ngasih persiapan gitu loh. Jadi Allah tuh pasti udah tahu kita tuh punya persiapan untuk itu. Jadi kita bisa kayak gitu. Harus bersyukur biar kita bisa terus berpikir jernih. Dan hal yang harus kita ketahui, Allah tuh gak pernah salah menentukan takdir. Jadi apapun yang gak kamu suka, apapun yang menurut kamu itu gak suka, mungkin itu yang terbaik untuk kamu kayak gitu. Nah, kalau menurut aku cara berpikir positif itu seperti itu teman-teman. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah ya. Cara berpikir positif tuh kayak gimana menurut kalian? Karena kan yang tadi versi aku juga pengen tahu versi kalian seperti apa. Oke, next pertanyaan kedua dari Aya_Humaira 3031. Jangan-jangan dia dari masa depan teman-teman. Kak Zira, bagaimana kakak menutupi kesedihan di hadapan orang-orang padahal kita sedang sedih banget? Jadi gini, kalau menurut aku setiap orang itu punya persona. Persona itu topeng, dan kita memang harus punya persona di hadapan orang lain. Kayak gini, kita lagi sedih nih teman-teman, kita lagi sedih, kita lagi kacau. Kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang menunjukkan lewat ekspresi. Kalian bisa ketemu aku senang-senang aja, aku senyum, aku ketawa ketemu kalian. Tapi kalau aku pribadi menunjukkan rasa sedih aku itu melalui hal lain. Aku nulis atau aku bikin kata-kata, menuangkan emosional aku di bidang yang lain. Kita tuh harus jujur sama perasaan kita sendiri, tapi bukan berarti harus terus-terusan bersedih gitu loh teman-teman. Kayak oke, sedih tuh nggak apa-apa, wajar, tapi jangan bikin orang tuh iba sama kita.
gitu loh maksud aku. Makanya aku punya tamengku sendiri untuk enggak dianggap kasihan gitu sama orang. Aku biasanya ya udah kalau di hadapan banyak orang ya senyum aja, ketawa aja, bercanda layaknya ya udah kayak nggak ada apa-apa. Tapi kita punya ruang tersendiri untuk menunjukkan rasa sedih kita gitu. Mungkin di dalam doa, di dalam sholat, terus di dalam bentuk karya, di bidang musik atau tulisan atau seni lukis atau yang lain. Karena kebanyakan seniman dia mencurahkan emosional dia lewat karyanya gitu. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Ini lucu deh pertanyaannya, dari Siva Deanaraviva. Cara ngilangin pikiran kotor gimana kak? Pikiran kotor apa nih maksudnya nih? Apa coba pikiran kotor? Pakai rinso yang anti noda. Cara ngilangin pikiran kotor, mungkin pikiran kotor tentang apa ya, pikiran kotor ke hal-hal yang sensitif 18 tahun ke atas kayak gitu mungkin ya, atau rasa dengki, rasa benci kita terhadap orang, itu juga pikiran kotor teman-teman. Jadi oke, kita bahas satu persatu aja. Cara ngilangin rasa dengki, rasa iri kita terhadap orang adalah kita ngaca ke diri kita sendiri. Ngaca apa yang harus kamu banggakan sampai akhirnya kamu angkuh dan kamu benci manusia yang sama kayak kamu, ciptaan Allah juga gitu. Jadi menurut aku gak pernah ada alasan yang tepat untuk membenci. Sebel gak apa-apa, kesel gak apa-apa, tapi untuk benci kayak gak ada hak kita untuk membenci orang gitu kalau menurut aku sih. Karena Allah aja sesayang itu sama hambanya gitu loh, seenggannya kita berbakti sama Allah, ibaratkan gitu, ibadah yang baik sama Allah, kita jauh bahkan maksudnya ada yang murtad atau sebagainya kayak gitu, tapi Allah masih sayang sama manusia, nggak pernah Allah benci gitu kan. Benci itu adalah perasaan setan. Kalau kalian punya perasaan benci, dengki, iri, itu tandanya kalian dikuasai oleh setan. Jadi kalian lawan, aku yakin kalian bisa, karena benci ke orang lain itu gampang banget sebenarnya dihilangin. Yang pasti kalian jangan membenci diri kalian sendiri ya teman-teman. Itu sih kalau pikiran kotor tentang iri, dengki, benci terhadap manusia, sesama manusia. Kalau pikiran kotor tentang hal-hal yang sensitif, yang 18 tahun ke atas plus itu harus banyak zikir, terus kurangi peluang-peluang itu masuk. Oke, selanjutnya pertanyaan ke berapa ini tadi? Keempat ya? Pertanyaan keempat dari Kak Zulfi Lihasan Ramadhani. Kak Zulfi katanya gini, kakak, aku sulit mendapatkan jodoh, aku udah lama sendiri jomblo. Gimana menurut kakak? Kalau menurut aku, jodoh itu udah pasti diatur sama Allah. Mau lama, mau bentar, mau seberapa lama kita nunggu, mau cepet kita dapat jodoh, itu udah diatur sama Allah teman-teman. Jadi, tapi ikhtiar tetap ya. Ikhtiar tuh harus tetap mencari mencari jodoh tuh tetap harus. Tapi jangan mematokkan usia, umur nikahnya itu loh, teman-teman. Karena itu hanya rahasia Allah dan Allah yang tahu kayak gitu. Karena kan takdir yang ditetapkan ya sama Allah itu adalah jodoh, kematian, rezeki. Nah, jodoh itu sama kematian itu tipis banget gitu. Jadi daripada kita mikirin kapan kita nikah, kita perbaiki diri aja. Karena kita nggak tahu kan nanti jodoh yang kita temui, jodoh yang akan datang ke kita itu adalah jodoh sosok atau jodoh sebuah kematian gitu. Jadi kita harus siap siapa yang datang duluan kayak gitu teman-teman. Jadi menurut aku, kalian yang jomblo jangan takut, jangan pernah merasa takut sendirian, karena ya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi sabar ya teman-teman, sabar, pasti jodoh dapet kok. Jadi daripada kalian pacaran, maksudnya nemenin jodoh orang, menyia-nyiakan your time, ya udah mending kalian memanfaatkan kesendirian kalian untuk mencintai diri sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Kalau yang jomblo nih, kalian bakalan buru-buru nikah atau gimana? Komen di bawah. Kalian lebih memilih jomblo atau pacaran? Atau pacaran setelah halal? Tapi memang ujiannya tuh harus sabar. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Kata Kak Risilva, suami idaman menurut kakak bagaimana? Suami idaman, aduh pegel emang nih remaja jompo. Suami idaman menurut aku itu
Pertama, dia harus mencintai Allah, dia harus yang taat agama. Karena suami itu nahkoda dan kita itu kan penumpang makmum. Bagaimana kita bisa tahu jalur yang tepat kalau nahkodanya aja nggak punya peta? Jadi yang pertama dan harus adalah agamanya, spiritualnya. Kedua, dia punya rasa syukur terhadap kelebihan kita dan punya sifat sangat menghargai apapun kekurangan kita. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang gak banyak nuntut, yang merangkul saat kita buat salah, yang ketika ada masalah dia gak pergi tapi dia mengobati, yang gak segan untuk minta maaf duluan, yang tentu dia baik terhadap keluarganya, baik ke keluarga aku. Gini, laki-laki yang pandai bersyukur itu wajib banget kalian untuk jadikan salah satu list untuk memiliki calon suami. Karena kenapa? Karena ketika dia pandai bersyukur, dia akan sangat menyukuri apapun yang terjadi di hidup dia. Kita sebagai perempuan, kalau misalkan dia kurang pandai bersyukur, dia menemukan hal yang lebih baik dari kita, dia akan berpaling gitu loh. Kita nggak cantik seumur hidup, kita pasti bakal ada jeleknya. Hamil kita gemuk, tapi ketika kita menemukan laki-laki yang bersyukur, dia pasti bakal terus bersyukur punya kita. Terus laki-laki yang dia mencintai kita tanpa harus ada kenapa, mencintai tanpa alasan, teman-teman. Ya alasannya tentu karena Allah, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu seksi, bukan karena kamu putih, bukan karena kamu itulah masalah-masalah kayak gitu. Sama yang bukan hanya sekedar mencintai, tapi membutuhkan kita di hidupnya. Dan itu ciri-ciri Bang Amor banget. Bang Amor tuh tipe manusia yang sangat bersyukur dengan apa yang dia punya. Mudah-mudahan kelak kalian mendapatkan laki-laki yang seperti itu, yang pandai bersyukur, yang sangat mencintai Allah. Oke, karena sudah sangat lama dan ternyata mulut aku sudah sangat kering, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-6. Dari dinal.holida. Kazira, jika seorang teman menusuk kita dari belakang, tanggapan kita ke dia tuh harus kayak gimana sih? Makanya itu, kita harus banget menjaga diri kita, menjaga omongan kita. Karena sebaik apapun kita, ketika kita bertemu sama orang yang gak suka sama kita akan terus minus di hadapannya. Dan orang-orang yang seperti itu, kita harus hati-hati banget, teman-teman. Dia bisa baik di depan kita tapi nusuk di belakang. Itu sebenarnya bukan teman. Mungkin dia sudah membenci kita sejak awal dan kita telat menyadari. Ya nggak sih? Karena orang yang nusuk dari belakang itu dia tahu tentang kita, dia tahu tentang hidup kita. Makanya kita nggak bisa nyalahin orang juga. Yang harus kita benahi adalah diri kita sendiri untuk tidak terlalu banyak bercerita tentang diri kita ke orang lain, apalagi orang yang baru kenal. Atau ya aku yakin kita tuh sebenarnya hati naluri kita tuh udah tahu kalau dia bukan teman yang baik atau nggak klop atau kayak gimana. Jadi ketika kita merasa nggak srek sama itu manusia, ya udah jangan ceritakan apapun. Kalau misalkan kalian terlanjur ditusuk dari belakang sama teman kalian, maafin aja. Kita tuh harus maaf karena Allah juga maha pemaaf, teman-teman. Dan kita sebagai manusia pun harus bisa memaafkan gitu loh. Maafin aja, doain yang terbaik untuk dia, doain keselamatannya. Udah gitu aja. Dan kayak ya udah, kamu masih tetap temenan tapi nggak sedekat dulu kayak gitu. Karena biasanya orang-orang kayak gitu tuh susah untuk tobat. Jadi ya udahlah ya teman-teman, semangat pokoknya. Kalian yang udah pernah dapet teman-teman seperti itu, semoga teman-teman itu dikasih hati nurani, hatinya dilembutkan lagi, kalian juga dimakin sabar lagi, dan jangan melakukan hal yang sama kayak orang tersebut kayak gitu. Ya teman-teman, jangan merasa kayak pernah dihianati sama ini, gue juga hianati ini, jangan ya. Tetap jadi manusia baik, berusaha terus terus jadi orang baik, karena menjadi orang baik itu nggak akan pernah selesai. Tugas kita menjadi baik itu kita sampai mati gitu loh. Jadi jangan bosen lah, intinya jadi berusaha menjadi baik ya. Kayak gitu teman-teman semuanya. Gitu aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton Q&A ini. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau aku banyak salah kata dan ibarat kayak katanya Pak Baliut, mun Pak bahasa Sunda mah palibet sarokeneh ya. Urak-urakan.
Sarua kayak ini bahasa Sunda. Apa tuh ya bahasa Indonesianya? Ya berantakan lah ya, berbelit-belit. Benar, kalau berbelit-belit padahal intinya ya itu aja gitu. Itu hanya permainan kataku aja. Kayak gitu. Terima kasih banyak juga udah mendengarkan ocehan aku. Semoga kalian bisa memahami gitu apa yang aku omongin. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah persepsi. Karena memang kita diciptakan untuk bukan satu otak ya, tapi berbagai jenis otak. Jadi terima kasih banyak juga untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng kalau kalian mau dapet updatean video aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.